Shalom pemirsa CP Indonesia semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Baik, buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Kita pelajari bersama bahwa ini adalah gambaran kisah hidup Nyonya Ellen G. White untuk dapat kita pelajari, untuk kita dapat mengikuti seperti dia. Karena segala tantangan yang kita hadapi, kita bisa sandarkan kepada Tuhan, maka dia akan membuat kita untuk bisa melewati semuanya. Seperti yang Nyonya Ellen G. White hadapi, yaitu batu teruji, di mana banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tetapi dia bersandar kepada Tuhan, untuk waktunya yang dia berikan kepada Tuhan itu, dia bisa lewati setiap apapun yang dia hadapi, dia terima, dan dia percaya bahwa dengan apapun yang dihadapi ini untuk menjadi pertumbuhan iman untuk kehidupannya. Bacaan kita kali ini judulnya Mahkota Sukacita. Doa bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma 5 ayat 11. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Jika engkau sadar akan dosa-dosamu, jangan menghabiskan seluruh kekuatanmu untuk meratapinya, tetapi sadarlah dan bersemangatlah. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, dan meskipun jutaan orang yang perlu disembuhkan menolak belas kasihannya yang ditawarkan, tidak seorang pun yang mengandalkan jasa-jasanya akan dibiarkan binasa. Sementara kita menyadari keadaan kita yang tidak berdaya tanpa Kristus, kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus bersandar pada juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit. Jiwa yang malang, sakit akan dosa, putus asa, sadarlah dan bersemangat. Yesus telah menjanjikan firman-Nya, Dia akan menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Baik, pelajaran sangat menarik ya. Satu mahkota yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi pelajaran yang sangat menarik di sini dikatakan bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak Tuhan harus ditinggikan, supaya orang-orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adalah satu janji mahkota untuk kita. Musa meninggikan ular di padang gurun untuk semua bangsanya percaya. Tuhan juga harus ditinggikan supaya semua orang percaya dapat keselamatan dan tidak binasa, sehingga mereka boleh beroleh akan hidup kekal itu. Jadi janji Tuhan bagi kehidupan kita itu sangat berarti. Kita tidak pernah merasa ditinggalkan kalau kita terus bersandar kepadanya, karena kita akan sadar dosa-dosa kita, dan juga kita tidak hanya menghabiskan seluruh kekuatan kita untuk meratapi akan setiap dosa-dosa itu, tetapi kita akan berbalik dan bersemangat. Kita sadar bahwa kita harus meninggalkan semuanya. Kita harus berbalik untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan semangat yang ada, kita akan terus mencari Tuhan. Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita yang harus kita cari. Dan meskipun jutaan orang yang perlu disembuhkan menolak akan belas kasihannya, tetapi Dia akan datang terus untuk kehidupan kita, untuk kita andalkan jasa-jasanya, untuk kita tidak dibiarkan binasa. Jadi sangat menarik ya. Tuhan sudah ditolak oleh banyak orang, tetapi Dia terus datang untuk kehidupan kita. Sampai bila waktunya tiba, kita akan bisa untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita tidak akan binasa kalau kita hidup bersama dengan Dia. Kita harus percaya bahwa Dialah juru selamat kita, Dialah penolong kita yang akan memberikan mahkota sukacita itu dalam kehidupan kita. Jadi sementara waktu kita yang ada, kita harus menyadari keadaan kita, bahwa tanpa Kristus kita tidak berdaya. Kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus bersandar pada juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit itu. Jiwa yang malang, sakit akan dosa, putus asa, sadarlah dan bersemangat. Yesus menjanjikan firman-Nya, Dia akan menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Jadi satu janji sukacita untuk kita ya. Dikatakan di sini bahwa pada saat kita merasa kita sudah terus-menerus berada dalam keadaan dosa, kita harus sadar dan bersemangat kembali untuk mencari Tuhan. Karena kita sudah dijanjikan satu firman untuk kita memiliki satu sukacita yang besar pada saat kita datang kepadanya. Tetapi pada saat kita menyadari itu, atau kita hanya meratapinya, maka semuanya tidak akan merubah akan semua yang kita ratapi itu. Tetapi marilah kita berusaha untuk kembali melewati semuanya itu. Datanglah kepada Yesus dan terimalah perhatian dan kedamaian. Engkau
dapat memperoleh berkat itu bahkan sekarang ini juga. Setan menunjukkan bahwa seakan-akan engkau tidak berdaya dan tidak dapat memberkati diri sendiri. Itu benar, engkau tidak berdaya. Tetapi angkatlah Yesus di hadapannya. Aku memiliki juru selamat yang telah bangkit, kepadanya aku percaya, dan dia tidak akan pernah membiarkan aku dibangunkan. Dalam namanya aku menang. Dia adalah kesalehanku dan mahkota sukacitaku. Jangan seorang pun di sini merasa bahwa kasusnya tidak berpengharapan, karena sesungguhnya tidak demikian. Engkau mungkin telah melihat bahwa dirimu berdosa dan gagal, tetapi oleh karena alasan inilah engkau membutuhkan seorang juru selamat. Jika engkau memiliki dosa-dosa untuk diakui, janganlah membuang-buang waktu. Momen ini adalah emas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, karena Yesus telah menjanjikannya. Juru selamat yang mulia, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan hatinya penuh kasih menunggu untuk memberkati. Sangat dalam akan cerita firman Tuhan yang ini. Dikatakan di sini bahwa datanglah kepada Yesus dan terimalah perhatian dan kedamaiannya. Engkau dapat memperoleh berkat itu bahkan sekarang ini juga. Dan semua yang Tuhan janjikan itu kita akan dapatkan. Karena kita harus datang kepadanya, kita akan terima perhatian dan kedamaian yang Dia akan berikan. Dan juga kita akan menerima berkat pada saat kita setia untuk dekat kepadanya. Setan menunjukkan bahwa seakan engkau tidak berdaya dan tidak memberkati diri sendiri. Itu benar, engkau tidak berdaya. Tetapi angkatlah Yesus di hadapannya. Aku memiliki juru selamat yang bangkit, kepadanya aku percaya, dan Dia tidak akan pernah membiarkan aku dibingungkan. Dalam nama Yesus aku menang. Dia adalah kesalehanku dan mahkota sukacitaku. Jadi sangat menarik ya. Setan akan menggoda kita bahwa kita tidak akan bisa memberkati diri kita sendiri. Tetapi di sini Tuhan kita harus tinggikan. Karena melalui kita tinggikan Tuhan, kita akan menang dan kita tidak akan dibingungkan oleh godaan itu, sehingga kita dapat menerima kesalehan dan juga mahkota sukacita itu. Janganlah seorang pun di sini merasa bahwa kasusnya tidak berpengharapan, karena sesungguhnya tidak demikian. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan diberikan pengharapan yang sangat baik, atau memberikan kita harapan bahwa kita akan bisa untuk melewatinya. Tetapi pada saat kita tidak bisa untuk menerima akan keadaan itu, maka kita tidak bisa memiliki pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi engkau mungkin melihat bahwa dirimu berdosa dan gagal, tetapi oleh karena alasan ini engkau membutuhkan seorang juru selamat. Jadi kita selalu harus membutuhkan juru selamat itu setiap hari. Apapun keadaan kita tidak boleh puas, tetapi kita marilah untuk meminta kepada Tuhan setiap hari untuk dekat kepadanya. Momen-momen ini adalah emas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kesempatan yang kali ini kita diberikan sangat berharga untuk kehidupan kita. Jadi marilah kita mengaku akan dosa kita, karena Tuhan itu setia dan adil. Dia yang akan memberikan kita jalan keluar itu. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita, dan Dia juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan yang ada. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, karena Yesus telah menjanjikannya. Juru selamat yang mulia, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan hatinya penuh kasih menunggu untuk memberkati kita. Jadi sangat menarik di sini ya. Dikatakan bahwa siapa yang haus dan juga lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Yang artinya adalah pada saat kita ingin untuk mengenal kebenaran Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh untuk mencarinya. Karena kita akan dipuaskan pada saat kita mengetahui kita berada dalam kasih Tuhan. Dan juga kita akan diberkati pada saat Tuhan menerima kita dengan hati yang penuh kasih. Dia akan terus menunggu kita untuk diberkati. Beberapa tampaknya merasa bahwa mereka harus berada di dalam masa pencobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah dibaharui sebelum mereka dapat meminta berkat-Nya. Tetapi jiwa-jiwa terkasih ini sesungguhnya dapat meminta berkat bahkan sekarang juga. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu keselamatan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristiani. Yesus senang ketika kita datang kepadanya dalam keadaan kita apa adanya, berdosa, tidak berdaya, berserah. Selex Message, jilid 1 halaman 352 dan 353. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya bisa mengalami sukacita akan kegirangan di dalam Yesus hari ini, bahkan saat saya lapar dan haus akan kebenaran. Baik, di akhir pelajaran kita dikatakan di sini bahwa beberapa tampaknya merasa bahwa mereka haus berada dalam masa pencobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah dibaharui. Yang artinya adalah kita sudah
merasa kita berada dalam dosa, tetapi kita harus bisa keluar dari situ untuk kita merasa bahwa bukti Tuhan itu kepada kita itu sangat luar biasa, karena kita akan terus mencari Dia untuk bisa mendapatkannya. Tetapi jiwa-jiwa terkasih ini sungguh-sungguh dapat meminta berkat bahkan sekarang juga. Jadi meskipun kita sudah diberikan berkat, marilah kita terus meminta kepada Tuhan dengan usaha dan tanggung jawab kita kepada waktu yang ada. Karena setiap waktu yang ada adalah sangat berharga untuk kita untuk dapat memiliki kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Mereka harus memiliki kasih karunia Roh Kristus untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristiani. Jadi kita diajarkan bahwa mahkota sukacita adalah kita harus bersandar kepada Tuhan, percaya kepadanya, karena melalui Dia kita dapat memiliki mahkota yang akan Tuhan berikan itu. Jadi Yesus senang kita datang kepadanya dalam keadaan kita apa adanya, berdosa, tidak berdaya, dan berserah. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seringkali kita sudah tidak bisa apa-apa, kita sudah berdosa, tetapi kita tidak mau untuk berserah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau, sekarang inilah marilah kita yang berdosa, tidak berdaya dan berserah ini bisa menerima akan berkat yang Dia sudah menunggu kita untuk diberkati. Jadi kita harus renungkan lagi bahwa kitalah yang lapar dan haus akan kebenaran itu yang Tuhan ingin memberkati kita. Jadi marilah kita mencari Tuhan setiap waktu kita, setiap momen-momen yang ada ini kita gunakan untuk mencari Tuhan, untuk kita dapat memiliki mahkota sukacita itu. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.